Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom, shalom dari luar. Bersyukur hari ini atas kasih dan anugerah dari Tuhan, sehingga saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat,
Raja di atas segala raja, yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Hari ini di bawah sorotan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan ucapan selamat Natal dan selamat datang dari Ketua Panitia Perayaan Natal Jemaat Karambe tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua PT Pakan. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Sidang masa raya Natal, selamat datang di rumah Tuhan untuk mempersekutukan diri sebagai saudara seiman, merayakan Natal pada hari ini tanggal 25 Desember 2021. Sidang masa raya Natal yang sama-sama dikasihi Tuhan. Perayaan Natal kita tahun ini boleh terselenggara dengan baik oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan dan keterlibatan kerjasama kita yang baik sebagai warga jemaat, sebagai majelis gereja, terutama sebagai panitia perayaan Natal. Perayaan Natal kita pada hari ini boleh berlangsung dengan baik oleh karena kerjasama kita yang baik, oleh karena keterlibatan kita bersama lewat dukungan doa, dukungan material, dukungan tenaga dan sebagainya. Semoga oleh cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara kita, sungguh-sungguh menggema dalam hati kita masing-masing dan memotivasi kita untuk betul-betul menggerakkan persaudaraan sebagai saudara seiman, sehingga nyatalah bagi dunia bagaimana persekutuan sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah yang ditempatkan di dunia ini. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat merayakan Natal, selama mempersiapkan menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mengikuti ibadah perayaan Natal. Karena itu, mari dengan segala kerendahan hati kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan.
Pembacaan nubuatan dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Firman Tuhan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Tetapi seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nubuatan dari kitab Yesaya pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3b. Firman Tuhan, Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalannya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Nubuatan Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorak, hai putri Yerusalem, lihat, Raja datang kepadamu, penjaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus yang telah dinubuatkan itu menjadi bukti cinta kasih Allah bagi dunia. Kehadiran Yesus telah menjadikan kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Karena itu, cinta kasih Kristus adalah dasar yang menggerakkan persaudaraan di antara kita. Mari kita bersyukur dan menyambut dengan sorak-sorai kelahiran Sang Putra Natal, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sang Raja yang telah lahir, itu petunjuk para malaikat. Lekaslah dari sang bayi di manunggal, dibungkus rapi, mari
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, damai di hari Natal ini memenuhi kamu semua. Selamat Natal juga bagimu. Syukur kepada Allah karena Kristus sudah lahir. Mari kita sama-sama bermazmur bagi Allah. Dari Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah. Di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ramai
kecil di antara gelapnya dunia. Gelap, gelap, kegelapan menyelimuti bumi. Ketika bumi mulai redup, ketika sapaan tak terjemah, ketika jeritan mulai meninggi, ketika harapan menjadi sirna, seberkas cahaya menerpa bumi. Oh, lilin-lilin kecil, sinarmu memancarkan kasih, perdamaian, pembebasan bagi setiap insan. Cahayamu membangkitkan semangat, memberi segenggam harapan. Untuk penyalaan lilin, dimohon dengan hormat perwakilan tua-tua jemaat dan OIG untuk mengambil api dari lilin utama di depan. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Katodingallo, Bapak Sumule Tantirerung, Ibu Ripka Pasorong, Bapak Nathaniel Kasamanna, Bapak Novrian Totoding, Ibu Helce Buating, dan Ibu Dorce Tandilino. Ibu bapak, saudara-saudara, lilin yang kita nyalakan ini sebagai simbol terang, di mana terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang telah menerangi dunia dari kegelapan karena dosa. Dan kita telah diberi oleh lilin terang yang sesungguhnya itu Yesus Kristus dalam hidup kita. Marilah kita nyalakan terus sehingga membawa cahaya menerangi kegelapan dalam kehidupan kita. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga.
Tuhan, silakan duduk kembali. Terang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus telah menerangi kehidupan kita. Kita simbolkan dengan lilin ini. Lilin ini akan menyala tetapi juga akan hancur oleh karena mau memberi terang. Biarlah kita seperti itu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa hari lagi, mungkin tinggal 6 hari kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dalam menjalani hidup karunia Tuhan selama 1 tahun ini, Tuhan telah memperkenankan kita untuk menikmati kasih dan anugerah. Bahkan Tuhan memberikan kita peluang-peluang anugerah. Tetapi kita juga jatuh ke dalam berbagai-bagai gumul, bahkan dosa, melalui pikiran, perbuatan, dan juga segala tindak tanduk kita. Mari di hari yang Natal ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita datang. Tuhan, dalam merayakan Natal saat ini, Engkau berkenan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Namun kami sadar bahwa kami kadang dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sering mementingkan diri kami sendiri, sehingga persaudaraan yang sesungguhnya belum nampak dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, secara pribadi tertunduk mengakui kesalahan kami. Mari jemaat, kita mengakui segala dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman-Nya dari Yesaya 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, baik Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah di gereja pada saat ini maupun Bapak Ibu yang hadir di rumah melalui live streaming dari channel YouTube Jemaat Kerambe, bahkan mungkin saudara-saudara ada di tempat pekerjaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Puji dan syukur kami kembalikan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga pada saat ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara, sebagai saudara seiman di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Kerambe. Baik yang hadir pada saat ini maupun yang sementara mengikuti ibadah melalui panduan channel YouTube Jemaat Kerambe di rumah atau dimanapun mereka berada. Kami telah memuji-muji nama Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Segenap kita yang mendengarkan, berbahagialah jika firman ini tetap menjadi kekuatan pengharapan kita dimanapun kita berada. Haleluya, amin. Selamat Natal, selamat Natal. Salam sejahtera untuk kita sekalian, dan semoga kita senantiasa dilingkupi oleh kekuatan iman, dan kita tetap sehat, dan kita tetap merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun saat ini kita masih diliputi oleh kekhawatiran, oleh ketakutan oleh karena pandemi. Dan pada perayaan Natal tahun ini, kita telah diberikan satu tema untuk kita renungkan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan diambil dari ayat yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara telah diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Dan saya dan saudara adalah ciptaan yang termulia di hadapan Tuhan. Tetapi karena dosa, sehingga saya dan saudara telah mengalami banyak hal dan terhilang dari muka Allah. Bahkan Adam dan Hawa diusir dari satu tempat yang Allah siapkan, sehingga menjadi pengembara di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini datang bagi kita dengan satu konteks di mana Rasul Petrus telah menyampaikan firman ini kepada pesiara-pesiara yang tersebar di Asia Kecil pada saat itu. Dan para pesiara-pesiara ini yang telah percaya kepada Yesus Kristus, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kemiskinan, dan juga dia ada di dalam keadaan-keadaan yang senantiasa selalu disalahkan oleh karena sistem-sistem yang ada pada saat itu. Sehingga Rasul Petrus datang untuk memberikan penguatan melalui firman Tuhan ini, supaya sebagai seorang pesiara tetap di dalam kehidupannya, sehingga di dalam perikop yang lain mulai dari ayat yang ketiga dikatakan saudara itu adalah mempunyai pengharapan, mempunyai iman, dan yang lebih utama untuk mengalahkan dunia ini. Tidak ada satupun cara selain menyatakan kasih yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia. Sehingga firman Tuhan ini datang bagi kita sebagai pesiara yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebagai musafir yang sementara berjalan, saudara-saudara. Sehingga ada beberapa hal yang Tuhan inginkan untuk kita renungkan,
untuk kita refleksikan, untuk kita nyatakan di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Sebelum tiba apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24, dikatakan semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, bukankah saya dan saudara telah menerima kasih karunia Allah di dalam keselamatan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga keselamatan ini menjadi satu pengharapan bagi kita. Dan itulah yang membuat iman kita tetap kokoh dan kuat, walaupun saya dan saudara telah mengalami berbagai gumul. Kalau dihitung-hitung selama tahun 2021, ada 21 anggota jemaat Karambe yang kembali ke rumah Bapa. Oleh karena kematian, baik oleh karena penyakit, maupun oleh karena berbagai hal, mereka telah kembali ke rumah Bapa. Dan ini yang memberikan kita satu pemahaman ibu bapak saudara-saudara. Sehingga Rasul Petrus berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Apa itu akal budi ibu bapak saudara-saudara? Akal budi kita bukan hanya pikiran kita, bukan hanya nous kita, tetapi seluruh eksistensi kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Kehidupan yang bagaimana? Ya harus kita letakkan pada pengharapan, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah letakkan itu, dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang mempunyai pengharapan. Hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang telah menerima kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-14. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada kasih karunia yang Tuhan telah terima bagi kita. Kalau kita melihat tema yang telah diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Komisi Wali Gereja Indonesia, ini mengingat bahwa selama beberapa tahun ini, ya, satu hal yang menjadi kekuatan, menjadi pergumulan pertama adalah timbulnya kelompok-kelompok radikalisme. Di mana dia hanya menganggap dirinya dia yang paling benar. Di mana dia menganggap dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang terpenting dan orang lain itu adalah orang-orang yang kedua. Dan sewenang-wenang saja. Dan selalu mengatasnamakan dengan kebenaran-kebenaran menurut ukuran mereka. Sehingga timbul baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Dan yang menjadi menderita adalah kelompok-kelompok yang minoritas dan yang tidak seiman dengan mereka. Yang kedua, timbulnya alam tidak lagi memberikan kita damai sejahtera. Kita melihat bahwa setiap di akhir bulan Desember atau akhir tahun selalu ada bencana-bencana alam. Baik itu banjir bandang, baik itu longsor, baik itu gempa. Dan ini membawa pergumulan yang luar biasa. Saat ini saudara-saudara kita di Lumajang dalam memperingati Natal ini masih ada di tenda-tenda. Saudara-saudara kita di NTT oleh karena gempa dia ada di tenda-tenda. Bersyukur hari ini kita masih bisa pakai baju baru, ya. Kita bisa makan yang enak-enak, masih bisa tidur dengan baik. Ya, dibandingkan dengan mereka, ibu bapak saudara-saudara. Bahkan di negara-negara dunia ketiga yang ada konflik-konflik horizontal, mereka berkata bahwa milikopi kemelambi na ko milikomokan. Ya, maka renopi itu na dikomakarin karena jiwanya selalu terancam dari kelompok-kelompok itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk mengantisipasi apa yang ini, bahwa Tuhan telah mengasihi kita, Dia rela mati dan bangkit kembali menebus kita. Demikian juga kita harus menggerakkan persaudaraan. Ya. Kota tangga-tangga itu kasih lu selanasang. Ya. Dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Napa bangarate lah menjadi pemikiran kita lah si salah. Ya. Taigaina. Ya. Tidak ada gunanya. Supaya kita tetap menjamin persaudaraan, apa yang pertama kita harus menjaga kehidupan kita.
Kita harus waspada dan yang menjaga itu adalah kebenaran firman Allah. Ya. Biasa kukuakianu, biasa kemale kima gereja, biasa anta sule mak gereja tak tapak damai sejahtera. Berkat firman Tuhan kita tidak apa, sabab biasa no kok ki sola bombe eta. Ya. Jadi kita hidup seperti patung sabab mesalio ki doki na koe dako na kwan na koe anomo. Iya nomo. Ya. Jadi matoro banga miki sule ki itu di koe matoro na pia tak aku dapat damai sejahtera. Bagaimana? Karena memang tidak ada damai sejahtera untuk hidup itu. Ya. Napa bang raya? Ya. Hidup ini simpel ibu bapak saudara-saudara. Bukankah Allah telah mengaruniakan kita segala berkat-berkat untuk kita nikmati? Ya. Ada orang yang saat ini bernatal dengan tidak ada apa-apa. Seperti janda di Sarfat itu. Ya. Nah kuasang rakuk merate taapung saba sidik merate minyak. Laki nasumanda mete kitayan kematian kita pi bapak ibu. Baik siapa macam tu mi pasadeja banua la Sulaiman da makomidauki itu simborok-borok kisia. Sulaiman da makomidauki itu lepak-lepai pudu-pudu milu karena begitu enaknya makanan yang Tuhan siapkan bagi kami. Ya, tapi coba bayangkan orang lain ibu bapak saudara-saudara. Bukankah ini kasih karunia yang Allah nyatakan? Iya. Dan di sini bahwa saya dan saudara telah dipilih untuk menjadi alat berkat di tengah-tengah dunia ini. Iya. Dan salah satu hal yang praktis, iman yang praktis yang Tuhan adalah kita harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang mana? Apa yang dikatakan ini? Kata persaudaraan ini adalah yang nadiko persaudaraan ini si salama aki tak tama adit. Si itu ngangki isu site. Ya, yang na susi bangarite bisa lepas tapi yang na ditoi makanya, yang na den menolong itu tak na yate ditoi, indeta te ditoi supaya bisa diangkat naik, bisa diangkat. Tuhan telah memegang saya dan saudara mengangkat dari lumpur dosa. Kita duka te silu selanasam. Kita tidak tahu masih 6 hari lagi tapu ite tahun niate. Ya, tapi kita tidak tahu 2 jam ke depan, 1 malam ke depan, 1 hari ke depan, bagaimana Tuhan berkarya. Mari kita menjaga diri kita itu. Ya, dan betul-betul kita menjaga persaudaraan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang menjadi dinamis, yang menjadi penggerak persaudaraan itu cinta kasih Kristus. Ya. Sebab yang datang cinta kasih Kristus menggerakkan itu yona persaudaraan, kita akan memilih-milih, ya. Kita akan Indomie tu bengki ko yodu kayak itu telah dipilih, ya. Yang nasen nantarkan ki burasa ko yadu kalau diantarkan burasa atau, ya. Yang Pak Akademelo ki yadu kan di Pak Akademelo dan lain sebagainya. Kalau itu ukuran dunia. Tapi kalau ukuran cinta kasih Kristus, semua orang sama, siapapun, ya, siapapun, ini harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan orang yang membawa berkat itu seperti lilin darah hancur untuk kegelapan dunia ini. Ya, duka itu sangat persaudaraan. Menyatakan itu bukan hanya dan hal-hal yang materi, tetapi juga adalah doa-doa bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Inilah yang kita nyatakan. Salah satu keunikan iman Kristen adalah mengasihi musuh-musuhnya. Ya. Dako tupong matua, kadanda pong matua, yana imanmu atau perbuatanmu atau kehidupanmu tidak lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, percuma saja. Sebab orang yang tidak mengenal Kristus bisa mamengan, bisa memberi, bisa maakadamelo, bahkan mungkin lebih baik hidupnya. Tetapi satu yang lebih penting adalah mengasihi musuh. Ya, biasa dikwa, nalaku pada kene no kampa kada, tetapi ingat, doamu itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Kalau kamu sudah berdamai dengan hatimu, misi pas sambayangan, yang misi tamu tak pernah gerakkan pengmata tu puduk mimita untuk saling
memaafkan satu dengan yang lain. Apalagi dengan dunia sekarang sudah ada HP, langsung tulis selamat Natal, mohon maaf lahir dan batin. Ya, pasti Tuhan akan menyatakan dengan itu. Inilah yang Tuhan inginkan Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan dalam menghadapi tahun 2020 sebagai seorang pesiara, persaudaraan yang rukun seperti Mazmur 133, itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena jika kita hidup dalam rukun dan damai, kesanalah Tuhan melemparkan berkat-berkat untuk kita nikmati. Dan berkat yang kita nikmati adalah bukan hanya dalam bentuk-bentuk fisik, tetapi kesehatan, kebersamaan, dan saling mengangkat satu dengan yang lain, sehingga kita boleh mencapai tujuan iman kita, yaitu berjalan menjadi berkat dan sampai di rumah Bapa. Karena Tuhan katakan, seluruh yang kita perbuat akan diperhitungkan oleh Tuhan pada saat kita sampai di atas nanti. Ya, kumua umbara tekinal lolalanmu. Ya, tunang kamu pogok lalino. Ia mototu lah menjadi berkat bagi kita. Selamat Natal, selamat menikmati kasih Allah. Biarlah kita tetap hidup dalam sejahtera dan hidup dalam persaudaraan. Saudara bersaudara sebagai saudara dalam hubungan darah, dan juga sebagai saudara-saudara sebagai bersaudara dalam iman kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita sungguh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Anugerah daripada Tuhan, dan bila itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kekerasan hati kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan menyatakan bagi kita. Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Jika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelembutan, Tuhan memberikan kita perkara-perkara untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mensyukuri kasih anugerah Tuhan ini, dan kita angkat doa kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kasih dipersilakan paduan suara Jemaat Karambe. Dan ada surat.
Tuhan dipermuliakan lewat paduan suara Jemaat Karambe. Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 76 ayat 12 mengantar persembahan ini. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingmu menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Ya.
dente natural atau uangkan dolo jometa uangkan kebetulan sampai membungkan nak WA dentu anggota jemaat malelangan objek wisata buntu pune do puncak na bay mak foto ya domai pas na foto tu gereja melong ditiro domai tapi banyak komentar di dalam katanya belum ada menaranya jadi ta kencangkan mitikat pinggang tata garga itu minara sebab melong ada ditiro tapi tak itu minaranna yo angkai apa tu manuk untuk apa untuk pembangunan tawai 100 sabu 100 sabu manuk 100 sabu penduan 300 satu kali 300 dua kali 300 tiga kali ya pisang pembangunan Masia 100 sabu aku Masia toh 100 sabu pisang punti 100 sabu penduan 100 sabu pentalun kupasulit tama pembangunan tawai 100 satu kali 100 dua kali 100 dua kali 100 tiga kali ya kudu subanglah dapat sule masih tamam pembangunan tawai boleh tawai tama kami ya 50 satu kali 50 satu kali 50 satu kali 100 tiga kali belakang pepaya aligi pembangunan Masia 100 satu kali 100 satu kali 100 satu kali melo dikerkai buat 100 satu kali dua kali time kami 100 tiga kali sulit tamat pembangunan Masia kure semangat sulit tamat pembangunan tawai 50 satu kali 100 dua kali 100 dua kali 100 tiga kali iya pembangunan Masia punti tawai pembangunan tayo kami 10 sabu pisan 10 sabu penduan
100, 2 kali, 100, 3 kali. Kurus Nenek Citra Napasule Tama untuk pembangunan Masya. Tawai pembangunan Masya kaligi. 10 sabu pisan. 10 sabu benduan. 100 benduan. 100 benduan. 100 bentalur. Wah, inde nasura ibang mojo pembangunan Indo Depa. Tawai 50 sabu pisan. Pembangunan Masya, solana Masya deh, Indo Depa. Tawai 50 1 kali. 50 1 kali. 50 1 kali. 100 1 kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Ya, pembangunan Masya Depa. Lai pakai mana Natal deh, sia lansambut tahun baru. Tawai. Dah 12 deh. 201 kali. 202 kali. 200 3 kali. Ya, ndo dapat deh untuk jemaah. Tawai, mangga untuk pembangunan jemaat Omo. Perlu juga toh buat jemaat. 200 1 kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Iya, jemaat juga deh. 200 1 kali. 200 1 kali. 200 3 kali. Iya, ya deh untuk panitia Natal, Natal mikito demo. Jadi ya deh untuk panitia Natal sahabat. Bayi tanggan ganda untuk panitia Natal. Jadi tatawai. Tawai 100 kembali bersemangat. Toleh, tawai 100 sudah dukar kah? Tak penebentalun 200 kita aja main 200 1 kali 200 tak apa nebentalun ni nak to maniku kualain pasule dukar kah? Oh tak 200 3 kali dulu. Ya inde toleh Papa Eka Pira 200 1 kali
2,5, 300 satu kali, 500 satu kali, terus 3 kali. Iya, kurang semangat, napa sule. Ini teroina doboko 200 satu kali, 200 satu kali, 200 2 kali, 200 3 kali. Piong teh talu 100, piong 100, ya 200, piong teh untuk pembangunan 200, piong 200. Ini kon pakai ndek 100 apa talu teh. Kupe pentalun nih. 200 mo. Piong. Yo 300 pentalun. Mangka mau dipokada jadi. Untuk jemaat 200 tadi ya Bu. Ya 200. 3 kali. Nah semua Pak Aman aku mau pentalun nih. Masih ada. Untuk ibu-ibu, sakum ibu-ibu, PWGT. Tawai. Sampula sawaku penduan. Tah, bepontal lu dago. Penduan. Sampula sawa penduan. PW. 50 budak tahu. 50, 100, 3 kali. PKB Kembapa, saya kami Kembapa. Sampula sabu, penduan, 100. 500 2 kali, 500 3 kali. PPGT kamu tuh mengurah. Udah 2 komi Pak Aman. Dah 2 komi, pira kita Pak Aman. Dah 2 komi. Wah, tanah bisa. Indah komi kita 100 2 kali 100 bira 300 3 kali. Ya, dan ini terumina 200 sekolah minggu 500 sekolah minggu 500 satu kali. Terus nah pudu kami kita pakai 500 pisan penduan pentalun. Dengan kasih dipersilakan padan suara PWGT yang mata tunatura kura semangat. PWGT Karambe Panada.
Segenap jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh duduk bersama. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita dari tempat yang jauh, mereka datang mengisi libur dan juga menguatkan kembali persaudaraan-persaudaraan, dan kita berdoa selama mereka ada bersama dengan kita, biarlah kasih anugerah Tuhan senantiasa kita nikmati. Dan jika mereka kembali nanti, mereka boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Kelvin, Dr. Irma yang telah selesai menguburkan jenazah ibunda terkasih pada hari Kamis yang lalu. Juga kita tetap mendukung Nenek Epa, Nenek Epan, Mama Abi, Bonix, dan Mama Kevin yang dalam masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah, menguatkan. Walaupun mereka mengalami gumul oleh karena sakit penyakit, tapi sukacita Natal senantiasa mereka boleh alami dalam pengharapan iman mereka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada kesempatan ini ya Tuhan, di dalam memperingati hari Natal dan juga merayakan Natal ini ya Tuhan, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu, bahwa dengan cinta kasih Kristus menggerakkan kami untuk tetap menjadi saudara bersaudara, dan tetap mengokohkan persaudaraan kami sebagai saudara seiman di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, yang telah membawa berbagai-bagai gumul, bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Dan kami tahu dan percaya, biarlah kami memelihara kehidupan kami dengan cinta kasih Kristus. Biarlah cinta kasih Kristus menjadi pengharapan, menjadi kekuatan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Sebagai seorang pesiara, sebagai seorang musafir, sehingga kami boleh menjalani dan boleh membawa berkat seperti lilin-lilin yang telah kami nyalakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe dalam berbagai wujud, kegiatan, dan juga ya Tuhan, dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dari yang balita sampai yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hari-hari. Bahkan saat ini ya Tuhan, dalam sukacita memperingati hari Natal, mungkin ada keluarga-keluarga dari tempat yang jauh, mungkin selama setahun atau dalam beberapa waktu mereka tidak berjumpa secara fisik. Tetapi saat ini mereka boleh duduk bersama dalam jalinan kasih yang dalam. Kiranya kebersamaan ini ya Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh bermakna oleh karena mereka boleh berjumpa. Dan dalam perjumpaan ini ya Tuhan, mereka boleh memaknai hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana-rencana di akhir tahun ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan,
Sehingga seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan boleh mengakhiri tahun ini dalam damai sejahtera, dalam topangan penyertaan Tuhan. Bahkan dalam menghadapi tahun baru kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa Tuhan, menyertai dalam sepanjang 1 tahun. Dan mereka boleh tiba di penghujung tahun ini dan akan menyambut tahun yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin di dalam tahun ini ada begitu banyak gumul, ada begitu banyak kegagalan-kegagalan, tapi kami tahu dan percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengajak kami supaya lebih bertahan, supaya lebih mengandalkan Tuhan. Dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan ke depan, biarlah Tuhan yang menjadi pegangan, biarlah Tuhan yang menjadi pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Albertina Lati yang Tuhan sudah tuntun sertai sehingga boleh menguburkan jenazah ibunda terkasih ini. Dan mereka juga menopang dan menuntun dalam menjalani semua upacara pemakaman, dan juga Tuhan telah menggerakkan hati keluarga untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami bersyukur bersama dengan Mama Meldi, Mama Yopi, Mama Kiki, Bapak Otto Miting, Ibu Dorce, Bapak Nada atas segala kasih karunia dan persembahan yang Tuhan sudah boleh berikan. Juga ya Tuhan, kami serahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik persembahan-persembahan syukur dalam perayaan Natal keluarga, maupun juga persembahan-persembahan yang dikumpulkan melalui pundi, maupun persembahan-persembahan syukur lainnya, bahkan juga natura yang telah diuangkan berkati, sehingga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan yang masih ada pada jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopang sehingga senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan, dan seluruh sumber berkat Tuhan berkati. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk Nenek Epa, Nenek Epan, Mama Abi, Mama Kevin yang sementara dalam pemulihan saat ini. Kiranya damai sejahtera Allah, kiranya campur tangan Allah, kiranya jamahan Tuhan akan menjamah setiap bagian yang sakit dan memulihkan. Sehingga di dalam masa-masa Natal ini ya Tuhan, walaupun secara fisik mereka bergumul, tapi iman pengharapan mereka tetap teguh. Bahkan anak kekasih kami Bonix yang saat ini ya Tuhan sementara dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa jamah topang berkati seluruh perawatan. Juga Tuhan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan menopang sehingga boleh menjadi alat berkat secara khusus mengamankan perayaan Natal dan juga memasuki tahun baru secara khusus TNI Polri. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah kami ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam satu persaudaraan, dan kami boleh menikmati kebersamaan ya Tuhan, dan bahkan mungkin kami akan mengunjungi keluarga-keluarga kami. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga hari ini boleh kami nikmati, dan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala halangan rintangan, sehingga dalam perayaan Natal ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami dalam ibadah kami ini ya Tuhan, dan kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 47 sampai 49 sebagai petunjuk hidup baru. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Muliakanlah
Segenap jemaat Tuhan, pergilah nyatakanlah cinta kasih Kristus yang akan menggerakkan persaudaraan yang sejati di antara kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengekspresikan kebahagiaan kita, sukacita kita dengan menyanyikan Feliz Navidad. Sambil bertepuk tangan, mari kita bersukacita. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu, silakan duduk. Atas nama seluruh majelis gereja, jemaat Karambe dan pengurus OIG, mengucapkan selamat Natal kepada kita sekalian. Damai sejahtera Natal senantiasa menjadi kekuatan bagi kita, dan juga melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam menjalani pelayanan 1 tahun. Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Selamat Natal. Mohon untuk tetap duduk sebentar. Tetap duduk Panitia dulu, Natal ada akan sesuatu berbagi yang mau berkat dibagikan. pada siang hari ini. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah perayaan Natal kita pada tahun ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan pribadi kita, ke dalam keluarga kita, kembali ke dalam pekerjaan kita masing-masing, dengan tetap membawa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Atas nama pimpinan majelis dan seluruh majelis, jemaat Karambe mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru
1 Januari 2022. Dengan demikian, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Haleluya.